Atau yang dari Widya Tama mungkin boleh raise hand. Halo? Oke, 2 orang. Wih, dari Malang. Keren. Dapat info ini dari mana nih? Orang Malang, terus ada orang ITERA juga. Halo. Dari masa lalu, tapi kalah sama orang baru. Aduh, curhat ini teh. Aduh, maming ya. Oh, ini maminya pada kemana-mana nih? Pada di sini, pada belajar gitu. Biasanya kan maming, terus ini juga kalau misalnya di daerah saya sih nggak hujan ya. Nggak hujan, jadi orang-orang banyak yang mamingan. Tadi juga diajakin mamingan, tapi aduh ada acara nih, terus sayang banget kalau misalnya uh, aku nggak ikut acara ini gitu, karena jujur aku juga lagi butuh banget buat belajar AI, karena di kantor aku lagi disuruh buat bikin project dari AI, dan kebanyakan juga project-project sekarang tuh basisnya udah AI gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak nyampe ikutan event ini gitu. Dari people, oke. Dari omong-omongan orang gitu ya. Dari Institut Asia Malang. Oh, ada ya Institut Asia Malang ya? Ini banyak-banyak orang Malang kah? Di Malang ada apa sih? Penasaran, aku pengen ke sana loh. Ada kenangannya. Oh, ini sad people semua kah? Ngakak banget. Gak ada yang bisa diajak maming. Gak apa-apa, nanti kita biasanya nih GDSC Widya Tama punya acara di maming-maming ini. Jadi kalau misalnya teman-teman gak pernah punya acara, terus daripada gabut gitu ya di rumah gitu, mending ikutan ini gitu, dapat temen, dapat ilmu gitu. Itu juga kita kasih sertifikatnya gitu. Teman-teman kan pasti butuh sertifikat buat ini nih, karena ada beberapa kampus yang apa sih, harus ngumpulin poin-poin gitu lah buat sertifikatnya. Ada kenangannya. Sok curhat-curhat. Teman-teman sendiri ini kenapa nih pada ikut ini gitu? Apakah ada yang udah emang expert di AI gitu, atau ada yang baru nyemplung banget? Kayak aku ini baru nyemplung banget karena disuruh sama atasan, bukan karena aku pengen belajar gitu, tapi karena atasan nyuruh buat belajar machine learning dulu awalnya. Tapi pas ngeliat proyekan ternyata udah pada basis AI semua. Jadi mau tidak mau aku belajar ini, belajarnya sendiri gitu. Ayah ada yang udah kerja belum ya? Atau pada mahasiswa semua ini? Oh, pada mahasiswa ya. Atau teman-teman nih boleh, biar saling kenal, boleh connect LinkedIn-nya. Aku juga pengen deh. Boleh pada connect LinkedIn-nya, pada kasih aja di kolom chat ini. Lumayan kan buat nambah-nambah koneksi, nambah-nambah temen. Tuh, boleh teman-teman juga drop aja link-link LinkedIn-nya atau Instagram apapun boleh. Siapa tahu kan dapat teman mamingan nanti dari sini gitu.
Oke, bentar lagi ya teman-teman sambil nunggu speakernya masuk. Wih, mantap. Pada boleh tuh GitHub-nya boleh di-drop di chat. Oke, karena udah jam 19.31, jadi di sini saya mau mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Buat yang sebelumnya pernah ikutan Tech Talk, sekarang ini kita ada acara Tech Talk ketiga dengan tema Deep Dive into the World of Artificial Intelligence atau AI. Nah, seperti yang teman-teman tahu kan, teknologi AI ini lagi berkembang banget nih. Bahkan di segala aspek kehidupan sekarang udah ada AI-nya gitu. Setiap perusahaan berlomba-lomba buat nyiptain teknologi AI yang lebih canggih lagi. Nah, sekarang kita pengen belajar itu ditemenin sama speaker kita yang keren ini, Kak Yoga Fatwanto. Coba pengen lihat dulu Kak Yoga udah ada belum ya? Halo. Oke, udah ada. Halo Kak Yoga. Halo. Dengar kan suaraku? Oke. Ya, terdengar. Nah, kita udah ketemu nih sama speakernya, tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu ada sedikit sepatah dua patah kata dari leader GDSC Widyatama University. Mangga kepada Kang Adit dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih. Kang. Terima kasih buat Riva ya, buat udah membuka acara ini. Dan nggak bakal banyak. Kebetulan saya juga lagi di jalan. Mohon maaf banget, jadi agak kurang kondusif gitu ya keadaannya. Ini saya mampir dulu gitu buat join di sini, buat menyambut teman-teman gitu. Dan juga saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Yoga. Kak Yoga udah bersedia gitu ya jadi speaker kali ini. Kita bakal banyak membahas AI teman-teman bareng Kak Yoga. Aku udah DM-an gitu ya dengan Kak Yoga di Instagram. Juga Kak Yoga ini seorang Google Cloud Engineer yang udah berpengalaman banget ya. Aku udah lihat juga di LinkedIn-nya gitu. Jadi teman-teman yang tertarik belajar Google Cloud, AI, data gitu ya, boleh sama Kang Yoga gitu. Karena beliau udah sepuh gitu ya istilahnya. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Yoga
udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita di GDSC Widyatama pada malam hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir di sesi malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Kak Yoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga bisa kita aplikasikan gitu ya di kehidupan kita sehari-hari gitu, si AI-nya ini. Mungkin itu aja dari saya, Rifa. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam. Hati-hati ya Kang di jalannya. Jauh nih rumahnya Kang Adit. Oke, tanpa perlu nunggu lama mungkin ya. Karena speakernya juga udah siap buat ngasih materi. Terus teman-teman jangan lupa buat catat materinya. Siapa tahu kan emang perlu banget sih ya, pasti harus dicatat. Terus kalau misalnya nanti ada prakteknya boleh diikutin. Terus di sini juga kita santai aja teman-teman, pada boleh sambil makan, sambil minum, sambil apapun gitu, bebas. Yang penting teman-teman dapat materinya apa gitu. Oke, kita sapa dulu Kak Yoga. Halo Kak Yoga, udah siap buat menyampaikan materinya? Halo, udah. Oke, udah siap. Udah. Baik, saya serahkan langsung ke Kak Yoga ya. Oke, alhamdulillah ya. Hmm, Oke, kita langsung aja masuk ya. Pada tema hari ini, deep dive into the world of artificial intelligence. Ya, kalau kita lihat dari temanya ini, bukan tema ya, dari latar presentasinya pasti kita udah tahu ya, ini bakal mengarah kemana. Ada warna-warni yang sangat identik dengan, ya, kita tahu sendiri. Oke, kita masuk aja langsung. Pertama ada intro. Saya Yoga Fatwanto, Cloud Data Engineer dan Gen AI Engineer di Cloud S sebagai Managed Partner Service Provider dari Google Cloud. Nah, di situ ada email saya. Kalau misalnya mau nanya-nanya, bisa langsung ke email saya ya. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan dari saya sedikit ya. Yaitu bakal ada activity rewards. Nah, the two most active individual will receive rewards. Jadi dua orang yang paling aktif pada sisi ini bakal dapat rewards dari saya adalah cukuplah pokoknya. Nah, itu caranya gimana? Nanti saya bakal milih ya, dua orang yang paling aktif itu siapa. Terus nanti dia tinggal buat aja create recap on IG story. Jadi bisa berupa video singkat atau mungkin screenshot aja nggak masalah gitu. Terus bisa kasih kata-kata yang describe today activities gitu. Terus bisa tag GDSC Widyatama sebagai penyelenggara, GDSC Indonesia dan juga nge-tag saya. Oke. Kalau mau cari LinkedIn juga sama ya dengan nama asli saya. Oke. Oke, kemudian kita tapi ini ya, ada batasannya. Misalnya kalau yang aktif cuma satu ya berarti yang dapat cuma satu ya. Lah aktif dua ya dua juga dapat. Nah, nanti kalau misalnya saya kayak nanya terus, jadi ini kita interaktif ya, nggak mesti tunggu Q&A, nanti saya kayak ada nanya gitu, bisa langsung dijawab gitu. Misal saya nanya A, langsung ngejawab atau angkat tangan tuh nggak masalah karena saya pakai dua device, jadi saya bisa lihat siapa yang angkat tangan gitu. Oke, pertama saya pengen tahu nih, ini kira-kira siapa? Ada yang kenal nggak? Yuk, kalau ada yang kenal boleh speak up. Saya tuh CEO Indepid ya. Oke, Wiranto, tahu namanya nggak? Namanya lupa lagi, tapi dia adalah CEO Nvidia. Oke, mungkin agak salah. Oke, dia adalah Presiden of Nvidia, Jensen Huang. Oke, mengutip dari Jensen Huang, the programming language is human. Oke, jadi sekarang programming language itu adalah manusia. Jadi sekarang itu ya, everybody in the world is now a programmer. Oke, kita nggak usah munafik lah. Sekarang pada pakai ChatGPT, pakai Gemini, nah itu sama aja. Jadi nanti di masa depan itu bakal lebih parah lagi. Jadi semua orang bakal bisa menjadi programmer. Nah, itulah keistimewaan, miracle, keajaiban dari artificial intelligence. Oke, kita masuk today's agenda ya. Itu ada AI in general dan fundamentalnya. Kemudian for business, ada projects, ada intelligence in daily life, dan kita masuk ke yang paling topik utama kita adalah deep dive into the AI era. Oke, jadi AI in general. Ya kita pasti, sebelumnya saya pengen tahu dulu ya, kira-kira ada siapa aja yang belum begitu paham di AI atau baru mulai mau masuk ke AI ini? Ada nggak? Oke. Azimah baru mulai di AI ya. Oke, saya akan pakai bahasa yang sedikit non teknis untuk memudahkan teman-teman. Ada namanya ini diagram AI ya. Jadi AI itu keseluruhannya itu garis besarnya AI. Di dalamnya itu ada machine learning, dan di dalam machine learning itu ada deep learning.
Nah, itu ada di sini bisa dibaca sendiri atau nanti mungkin bakal saya share slide-nya karena sepertinya waktunya nggak cukup ya. Ini bakal panjang sekali. Ya, jadi intinya machine learning itu adalah bagian dari AI dan deep learning adalah bagian dari machine learning. Ya, saling berhubungan lah. Oke, jadi kita akan masuk ke fundamental of AI. Apa sih history of AI itu? Dan apa AI field-nya? Dan apa responsible dari AI gitu? Karena AI itu ada responsible-nya. Kita nggak bisa buat sembarangan ya. Kemudian tools-nya itu apa aja? Pertama, historinya. Pada 1990-an, itu barulah dimulai AI itu mulai booming. Oh, saya tadi di sini lupa ngasih nama penemunya ya. Ya, nanti mungkin bisa dicari sendiri ya. Mohon maaf saya lupa. Pada 1950 itu konsep dari AI mulai ditemukan. Kemudian pada 1960 itu mulai di develop expert system. Jadi AI yang pertama kali itu namanya expert system. Ya. Kemudian pada 1980, nah itu ada AI winter. AI winter itu artinya pengurangan dalam penggunaan AI pada research AI. Nah, kalau sekarang kita sedang mengalami namanya tech winter ya. Bisa dilihat sendiri atau mungkin nanti kalian merasakan ya untuk yang sudah lulus itu bakal sulit banget dapat pekerjaan di bidang teknologi. Bukan cuma AI doang ya, tapi di bidang teknologi. Makanya namanya tech winter. Nah, pada 90 ini tech boom. Jadi dia meledak lagi gitu. Yang awalnya pemrosesan sekarang meledak lagi. Itu dimulai dari IBM yang pertama kali membuat AI decision making. Kemudian pada tahun 2000 muncullah berbagai aplikasi dari AI kayak NLP gitu kan. Deep learning juga di awal 2000. Kemudian pada saat sekarang itu lebih canggih lagi gitu. Bahkan bisa diterapkan di kesehatan, edukasi, marketing. Juga ada yang untuk kegiatan sehari-hari seperti Siri dan Alexa gitu. Bahkan ada juga yang sekarang sangat membantu namanya ChatGPT sebagai NLP atau Natural Language Processing. Kemudian kita masuk ke AI field. Nah, jadi AI itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu rule based AI. Itu kita mendefine sendiri. Jadi misalnya nih, kita pengen kalau terjadi event A, maka terjadi B. Kalau event B, maka terjadi event C. Nah, itu namanya rule based AI. Jadi kita mendefinisikan sendiri. Kemudian ada machine learning. Machine learning itu kita menyuruh model atau komputer untuk belajar dari data. Nah, itu ada yang namanya supervised learning, di mana kita kasih data dan juga jawabannya. Kemudian ada unsupervised learning, itu yang nggak ada jawabannya, cuma data doang. Dan reinforcement learning, ini dimana kita ngasih kayak hadiah gitu. Nanti bisa di search sendiri, itu lebih jelasnya. Nah, kemudian ada NLP atau Natural Language Processing. Nah, ini mengharuskan komputer untuk mengerti dan menginterpretasi serta menggenerate human language. Nah, ini banyak dilakukan pada translation, sentiment analysis, dan juga chatbots. Kemudian ada computer vision. Computer vision ini dia belajar dari visual data. Nah, jadi kayak yang kita pernah dengar ya, ada object recognition, facial detection, juga ada medical image. Nah, itu dari computer vision. Kemudian ada juga speech recognition, di mana fokusnya ini untuk kita memahami untuk komputer memahami dari manusia yang berbicara gitu. Jadi dia bakal ditranscribe atau bahkan dibalas ulang gitu. Nanti akan ada contohnya di belakang. Nah, kemudian ada AI responsibility. Nah, jadi kita buat AI itu nggak sembarang ya. Nah, ini ada guides dari Google, yaitu pertama ada fairness and transparency. Jadi kita harus dibuat, ya harus ditrain itu secara fair ya. Nggak boleh, misalnya kita punya data kan, ada 3 kelas, terus duanya ini punya 50 data, satunya ini cuma punya 1 data. Nah, itu nggak boleh. Harus fair, dan juga harus transparan. Kita harus kasih tahu kita pakai data apa aja. Kemudian mementingkan akurasi. Kenapa akurasi penting? Ya, kita kan nggak mau ya, kita punya model itu kita deploy, tapi ternyata akurasinya kecil. Itu sangat berbahaya sekali, apalagi di bidang kedokteran itu. Bahkan ya kalau di bidang finance itu di fraud detection yang kartu kredit itu ya, itu harus sangat-sangat teliti gitu. Misalnya nih bisa mendeteksi 0,000 second gitu kalau ada transaksi yang ilegal. Nah, itu makanya akurasi sangat penting. Kemudian data privacy dan security. Nah, itu kita kalau membuat model itu kita harus memprivasi datanya gitu. Jadi kita nggak boleh asal-asalan. Kalau kalian yang mengetahui ya, yang ikut bangkit di cloud computing itu pasti ada kayak PII. Nah, jadi ada data-data yang tidak boleh kita bocorkan gitu. Jadi kalau misalnya kita buat model, data-data PII itu harus apa namanya, di masking gitu, digantiin atau segala macam atau dihapus, ya pokoknya seperti itu. Dan juga security-nya itu harus terjaga.
Kita kalau membuat model, itu kita harus bertanggung jawab akan kita punya data. Nggak boleh kita jual-jual data sembarang gitu. Itu melanggar ketentuan dari responsible AI. Kemudian ada accountability dan governance. Jadi kita tuh harus punya impact-nya gitu kepada sekitar, dan juga kita harus transparansi tentang gimana cara pembuatannya. Ya, governance ini kan kelolanya ya, cara kelolanya. Ya, kemudian juga well-being and social impact. Harus ada social impact-nya gitu. Nah, kalau kita buat AI tapi nggak ada social impact-nya, nah itu kurang kurang kayak ngapain gitu kita buat AI tapi nggak ada social impact-nya. Nah, kayak gitulah. Juga ada public engagement and consultant. Jadi, ketika kita buat AI, ya kita pasti pengennya di publik ya, di publikasi. Maksudnya kita ngasih tahu ke orang-orang gitu. Juga kita perlu konsultasi gitu. Kita nggak bisa buat model sendiri, terus asal nge-deploy gitu. Tapi kita harus konsultasi dulu kepada yang lebih ngerti gitu. Misalnya ada jasa konsultan di AI gitu. Misalnya kita bisa tanya langsung kalau kita pakai AI di Google, kita bisa langsung nanya ke orang Google-nya gitu. Oke. Nah, kemudian ada AI tools. Kalau dilihat di sini ya, ini biasanya kita pakainya Python, tapi emang ada yang pakai Java. Cuman kalau pakai Java itu sangat sedikit sekali dia punya perpustakaan library-nya. Jadi sebaiknya saya sarankan pakai aja Python karena udah banyak itu. Kemudian ada Spark dengan MLlib. Spark ini bahasa ya. Kemudian untuk kita membuat modelnya itu pastinya tahu sendiri ya. Kalau yang ikut bangkit ada TensorFlow, ada Keras, ada PyTorch, Scikit-learn, dan mungkin ini yang agak asing di Query ML. Ini ada di Google Cloud. Nah, kemudian kita masuk ke AI for Business. Sebenarnya AI itu banyak sekali ya untuk bisnisnya. Di antaranya itu di bidang travel bisa, di marketing bisa, di healthcare bisa, dan di sosial media, di sales, di automation, dan juga di kredit dan insuransi. Nah, ini ada contoh-contohnya, mungkin nanti bisa di-search sendiri ya, karena saya yakin waktunya nggak akan cukup. Kita akan masuk langsung aja ke, oke, nah di sini saya diminta yang ngasih tahu project artificial intelligence saya. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ya kita tahulah beberapa project AI itu ada yang ampas gitu ya, misalnya kayak klasifikasi penyakit. Nah, itu bukannya apa ya? Misalnya kalau kita taruh di situ ke portofolio kita, itu kalau recruiter zaman sekarang kan ada ini ya. Sekarang itu nggak pakai HRD doang gitu, tapi ada namanya tech recruiter. Itu dia yang bakal nyari-nyari calon karyawan gitu. Nah, kalau misalnya kita punya CV itu cuma kayak gitu-gitu klasifikasi-klasifikasi biasa, itu mohon maaf kurang berimpact, kurang dilirik gitu. Jadi di sini saya masukin yang mungkin agak agak ini ya, nggak sering didengar di telinga, itu supaya menaikkan chance biar misalnya kalau kalian ingin melamar bisa diterima kerja gitu. Itu ada pertama, abstract entity recognition, ada AI CV resume and feedback, ada automatic article content generator and open application, ada chatbot, dan ada kontak center AI. Nah, nanti ini bisa ditanyakan di sesi Q&A, karena ini cukup panjang ya kalau pembahasannya. Nah, kemudian artificial intelligence in daily life. Eh, saya boleh nanya nggak? Kira-kira ada yang bisa sebutkan nggak 5 dari di sini gitu? Kayak 5 aja gitu. Oke, Wiranto. Nama-namanya. Iya, nama aplikasinya atau servisnya gitu. Google Maps, NVIDIA Oke, GeForce RTX GeForce Experience, oke, ChatGPT, Google oke, Assistant, oke, sama Tesla. oke, siap. Oke, benar sekali. Kalau yang ini ada yang tahu nggak? Nanya aja nih ke seluruhnya. Ayo, kalau nggak Siri, tahu ini, oke. Ya, siapa tadi? Oh, Siri, Renal ya, Renal Chandra. Oke. Nah, ini Siri, benar sekali. Kalau yang ini apakah ada yang tahu? Adobe AI. Ya, kok bisa tahu ya? Apakah Anda seorang ini desainer apa gimana? Oke, ya benar Enggak, ini Adobe. Cuman ini Adobe AI itu ada namanya. Namanya Adobe Sensei. Nah, kenapa nggak tahu dia pakai Sensei? Mungkin si penciptanya tuh wibu ya nggak tahu. Nah, intinya dia pakainya Adobe Sensei. Nggak tahu juga sih. Kita ngikut aja. Oh, ini udah semua ya, udah disebutin. Oh ya, ini belum ya. Ada yang tahu nggak? Gemini, Oke, Gemini. Nah, dulunya itu Bard ya, sekarang jadinya Gemini. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Nah, kenapa tadi saya cepat-cepat? Ya, karena mohon maaf ya, ini bagian sini itu memang agak panjang sekali gitu.
kita masuk ke deep dive into the name AI era. Kita itu sekarang masuk ke era yang baru. Apa namanya? Ada bisa nebak nggak? Yuk, era apa? Sampai 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak ada yang tahu nih. Generatif. Era baru, ya siapa tadi yang ngomong? Ya, generatif AI. Oke, Syahriza. Ya, benar sekali. Kita punya masuk ke AI baru, namanya generative AI. Nah, kenapa generative AI ini menjadi era yang baru gitu? Nanti akan ada alasannya, kita akan bahas selanjutnya. Mohon maaf ya, ini ada contohnya. Karena di sebelah kiri, ya karena saya ini Google Partner, jadi saya harus mempromosikan Gemini ya. Saya nggak mau pakai Bard ya. Sekarang, oke, ini orang-orang GDSC semua kan ya. Ya itu kalau bisa pakai Gemini ya, jangan pakai Bard. Jangan pakai ChatGPT, sorry. Kenapa ChatGPT itu nggak bisa pakai ini ya gambar ya? Kalau gambar itu harus bayar yang pro. Nah kalau Gemini bisa. Jadi pakai aja Gemini. Nah, oke di sini ada contohnya Gemini. Terus di sini ada cewek yang cakep sekali tapi mohon maaf itu bukan cewek asli ya. Itu AI. Ya sebelah kanan juga ini saya nggak tahu ya kenapa para Gen AI ini kok mirip-mirip semua mukanya. Kalau kita lihat ini muka-muka orang-orang apa ya? Chinese, Japanese, Koreanis ya itulah. Saya nggak tahu. Padahal pencipta AI generatif ini kan dari orang Barat ya. Tapi nggak tahu juga sih kenapa modelnya itu model orang Asia. Mungkin industri Jepang udah sampai ke Barat. Sepertinya gitu. Nah, untuk para wibu yang punya waifunya si Gutau, ini saya boleh minta waktu nggak? 4 menit biar ngeputar semuanya. Nggak usah lah ya. Nanti dikira stres kan. Oke, kita masuk aja. とってもいいような夜だけどどうしようめ Ini salah satu contohnya ya. Ini dari generative AI juga. Jadi dia mengkonvert suara yang aslinya Nick Dance ini dari siapa ya? Saya nggak tahu. Saya nggak terlalu ngikutin lagu ya. Tapi intinya itu di cover oleh waifu papan kita ini, yaitu si Hutao. Oke, kita akan lanjut. Nah, kenapa tadi ada yang namanya responsibility AI? Jadi gini, kita lihat ini sebenarnya AI ya. Ada AI dari bapak tercinta kita, Bapak Putin. Nah, jadi dia ngomong, We're entering an era in which ini nggak jelas ya. Kenapa tadi Bapak Putin tapi yang mau ngomong Bapak Obama? Nah, ini nggak tahu. Intinya gitu, nanti ada Bapak Putin kayaknya di sini. Intinya, ini bahaya sekali karena bisa ngebuat hoax. Apalagi ya, ini bahaya kalau masuk Facebook. Masuk ke emak-emak. Wah, itu udah nggak bisa lagi ditahan itu. Apalagi kalau nanti emak-emak kalian nge-share ke grup keluarga. Aduh, itu malunya minta ampun nih. Jadi makanya harus ada responsibility AI. Nggak boleh asal-asal gitu di-share. Bahaya. Oke. Sekarang ada Gen AI algorithms. Apa aja sih algoritmanya? Itu yang terkenal sekali ada GANs, Bayes, terus transformer based, ada autoregressive model dan diffusion model. Ini saya lupa hapus ya, ada titik duanya. Ya, buru-buru sih, mohon maaf. Tapi kita cuma bahas 2 aja untuk kali ini. Nanti bisa di-search sendiri, waktunya nggak cukup soalnya. Ada namanya GANs dan transformer based generative model. Kalau GANs ini biasanya dipakai buat kita kalau membuat suatu model yang outputnya adalah gambar atau video. Kalau transformer based generative model ini yang kalau misalnya kita buat LLM atau large language model, model yang menggunakan database berupa teks yang sangat-sangat gede. Oke. Gimana cara GANs bekerja? Mudah sekali. Ada yang namanya generator dan diskriminator. Ini saya nggak tahu ya kenapa diskriminator. Seharusnya ada kata yang lebih baik lagi sih. Soalnya ini udah diskriminator, terus contohnya kucing hitam. Saya nggak tahu kenapa. Ini kayaknya memang rasis bener sih yang buat materi sih. Oke, yang buat materi kan saya ya. Mohon maaf ya, saya bercanda doang. Oke, jadi di GANs itu ada namanya generator dan diskriminator. Generator itu gunanya untuk membuat fake data. Terus diskriminator itu buat membedain mana data yang asli, mana yang palsu, mana yang generate gitu. Jadi kita pertama kan ini supervised learning ya. Jadi ada data yang kita masukkan, ada labelnya. Pertama itu kita masukin banyak data kucing, ya kan? Contohnya gitu. Terus nanti kalau di ini ya dalam deep learning itu ada namanya epoch. Ya epoch itu 1 kali pembelajaran. Ya pokoknya seperti itulah. Nah itu pada percobaan pertama biasanya modelnya ini nggak jelas. Kayak gini, ini kan gambar kucing ya. Kita maunya gambar kucing. Tapi entah kenapa dia cuma gambar cacing. Ini kan beda jauh kucing sama cacing.
Nah, jadi di diskriminatornya kayak, "Apaan sih ini? Apalah ini apa?" Gitu lah. Ini kan bukan kucing, jadi dibilang salah. Oke, kemudian mungkin ini 1000 ya, 1000 attempts. Udah mulai bagus nih, tapi masih coret-coret nggak jelas. Nah, ini diskriminator juga tahu, "Alah ini palsu, ketahuan banget," gitu. Terus pas yang ini mungkin, 5.000 atau semacamnya lah, pokoknya tergantung model kita bagusnya gimana. Kayak, "Wes, ini kucing sih ini, fix kucing." Nah, ternyata si si generator ngomong, "Salah, kamu salah, ini bukan kucing. Ini itu adalah generated dari kucing." Nah, di saat itu barulah kita bisa memastikan bahwa model kita ini udah bener gitu. Pokoknya selama diskriminator masih ngomong itu salah, maka kita nggak bisa men-stop model kita. Nah, jadi pada kalian yang ikut Bangkit pasti tahu lah, yang ikut machine learning ya. Yang ikut machine learning pasti ada yang namanya ini eh, callbacks ya, callbacks. Nah, itu kita bisa set callbacks-nya saat diskriminator mengatakan udah bener gitu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada transformers. Transformers model ini ada langkah-langkahnya ya. Ini bukan stepnya, tapi harus ada ini gitu. Jadi stepnya mau ngawur itu nggak masalah sebenarnya. Ada input embedding, positional encoding, dan segala macam bisa dibaca sendiri atau nanti bisa dicari. Nanti kayaknya di share ini sih slide-nya. Kalau di share ya. Itu ada juga namanya transformer arsitektur. Nah, jadi arsitektur itu kayak gini. Buat kalian yang bingung bacanya, ya saya juga bingung. Nah, jadi ini nggak bisa dijelaskan secara rinci. Ini pokoknya kita harus punya encoder. Ya, pokoknya kita harus punya ini di bagian sini ya. Ini sangat-sangat lama sekali dibuatnya. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini sangat lama dan aslinya sangat mustahil ya untuk buat project portfolio menggunakan ini gitu. Oke, pertama saya disclaimer dulu, disclaimer dan klarifikasi karena saya nggak mau dipenjara ya. Ini saya ngambil materi dari Google-nya langsung. Jadi dilihat di bawah ini ada ini ya, Google Cloud. Jadi di Google itu ada yang punyanya Google dan ada yang confidential gitu. Yang confidential itu nggak boleh dibagi. Saya di sini mau minta ya sama GDS Widyatama, mohon maaf ya ini yang propertinya doang ya, bukan yang confidential. Confidential saya nggak share. Ya, jadi ini dari Google langsung. Gimana cara Gen AI itu bekerja gitu. Jadi gini, ada yang namanya kan rule base tadi ya. Rule base itu kita yang ngasih tahu outputnya, kita ngebuat parameternya. Jadi kita lihat di sini, powers atau model parameter itu 1K, di bawah 1K. Jadi gini, kan seperti tadi saya ngomong, kalau misalnya kita mau buat ada event A, maka jadikan event B. Kalau kita ada event B, jadi event C. Kalau ada event A dan event B, maka jadi event D, misalnya gitu. Nah, jadi kalau kata orang dulu AI itu sekumpulan if else, bener. Saya nggak mau nolak. AI itu dulu adalah if else doang. Tapi seberapa banyak if else-nya itu kita nggak tahu. Nah, biasanya itu di bawah 1000 karena siapa juga itu yang mau ngetik ke line sampai 2000 line cuma if else doang gitu kan. Nah, itu rule base. Kemudian ada machine learning. Machine learning itu yang tadi ya, kita masukkan data. Makanya di sini kita lihat kalau rule base itu kita determine. Kalau ini ya, yang dari machine learning sampai gen AI itu probabilistic behavior. Nah, kenapa tadi saya katakan hampir mustahil ngebuat project gen AI sendiri? Itu karena kalau kita lihat di sini ya, itu parameternya 175 billion atau miliar parameter. Nah, kalau di machine learning itu di bawah 10K. Ini kita tahu dari mana? Kita tahu dari mana? Ini kita tahu dari dokumentasinya. Nanti tinggal buka aja misalnya skitlearn, terus random forest atau enggak skitlearn, naive bayes, nanti kan ketahuan gitu. Ada berapa parameternya. Sama kayak deep learning. Kalau deep learning pasti kan kita tahu ya kayak misalnya di model Story gitu kan. Tadi kan kelihatan gitu berapa parameternya. Nah, kalau di Gen AI itu parameternya biasanya di atas 175 miliar. Nah, itu sangat banyak sekali. Permisi ya, saya minum dulu. Nah, itulah yang membedakan Gen AI dengan deep learning biasa. Makanya saya mengatakan hampir mustahil untuk membuat project individu Gen AI. Oke, saya buka-bukaan aja. Sebelumnya, itu saya sudah pernah mencoba membuat project LLM. Yaitu di company sebelumnya. Dan company tersebut kita pakai RTX 4080 dengan VRAM 16 GB. Pertama kita punya dua problem. Yang pertama, kita ngeran pakai CPU. Kita tahu sendiri ya, CPU itu lebih lambat 32 kali dari GPU. Ya,
Kenapa kita pakai CPU? Ada alasannya, nanti saya jelaskan. Kita pakai CPU itu selama 3 hari, dari hari kita kan hari Jumat, terus balik ke hari Seninnya, itu nggak tahu, nggak ke-save. Entah ada yang matiin komputernya, nggak tahu ya. Ada yang matiin atau mungkin error, nggak tahu. Pokoknya pas kita lihat, nggak ke-save. Tapi udah jalan gitu. Nah, cuma terhenti gitu kan, terhenti, nggak keluarin output apa-apa, dan nggak di-save gitu. Nah, kemudian yang kedua, saat kita pakai GPU-nya, ini 16 GB RAM loh. Itu out of memory. Parah banget. Padahal udah 16 GB. Nggak tahu kenapa bisa out of memory. Padahal itu datanya nggak gede-gede amat itu. Tapi out of memory. Ya, jadi akhirnya proyeknya ditinggalin. Ya, karena saya juga udah selesai kontrak sih. Jadi, bodo amat lah sama perusahaan sebelah. Lanjutin aja sendiri kalau mau. Oke, kemudian, nah, karena tadi saya bilang sangat mustahil membuat sendiri. Inilah di sini, ya, mohon maaf, saya orang Google. Jadi, sekali lagi saya mempromosikan Google. Nah, ada Vertex AI, dan juga, ini sebenarnya namanya salah ya, karena sebenarnya ini spoiler. Ada yang tahu nggak ini logo apa? Ayo. Bisa tahu? Ini baru aja ada ininya, eventnya dari Google langsung di 3 minggu lalu kalau nggak salah. Ada yang tahu? Oke. Ini itu Duet AI. Pernah dengar nggak Duet AI? Oke. Pernah. Oke. Dari Google sendiri itu pengen menyamaratakan nama. Makanya gini. Dulu itu kalau nggak salah bukan Vertex AI ya. Dulu itu AI Studio. Ya, AI Studio kalau nggak salah. Tapi di dalam AI Studio itu kan ada Vertex-nya, Vertex AI. Ya itu orang Google nggak mau kan namanya terlalu banyak gitu. Jadi digajiin satu semua, namanya Vertex AI. Nanti bakal ada Vertex AI Garden. Semuanya dalam lingkup Vertex AI. Jadi kalau dulu misalnya kita mau buat mau buat penggunaannya GCP atau Google Cloud Platform pakai via API, dulu itu dia punya API itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita mau pakai text to speech, itu kita panggil API text to speech. Nah, kalau sekarang semuanya itu di bawah Vertex AI. Biar gampang aja gitu. Nah, jadi untuk builders atau para programmers itu biasanya pakai Vertex AI. Untuk user biasanya menggunakan Duet AI, ya sekarang namanya Gemini. Untuk Google Cloud atau di Google Workspace. Nah, ini adalah AI ekosistem di ranah cloud, yaitu GCP lah. Oke, jadi sebenarnya ya itu ada 130 lebih fondasi model yang disediakan oleh Google Cloud sendiri yang terdapat di Vertex AI Model Garden. Nah, ini banyak sekali kan. Ini salah satu keuntungannya menggunakan GCP karena sudah sangat banyak. Kita bisa menggunakan dengan fleksibel gitu. Kita bisa pakai punya Google langsung atau pakai third party. Third party itu yang di sini ya. Ada Llama, ada Falcon, Claude, ada Mistral AI sama Gema. Sekali lagi ini punyanya Google, makanya bisa gerak-gerak gini ya. Bisa nggak bisa kalau buat kayak gini. Ini dari Google-nya langsung. Di sini ada Gemini 1.0 Pro. Itu kalau nggak salah tokennya kemarin 2048 token. Di sini ada yang pernah dengar kata token kan? Yang anak bangkit. Oh ya, saya tadi mau nanya sih. Yang ikut bangkit di sini siapa aja ya? Bangkit. Oke, Renal Chandra ikut bangkit. Itu ikut yang apa ya, Mas? Saya dulu mobile development sih, Kang. Oh, mobile. Oke, kalau Ilham Ramdhani pakai apa? Mobile juga, Kang? Oh, kalau Abdullah? Mobile juga. Mobile. Berarti sini nggak ada yang pakai cloud ya. Tapi dulu kalau deploy lagi. Pas project akhirnya pakai cloud nggak? Pakai kan ya? Ya masa dari bangkit nggak pakai cloud? Oke, jadi nanti bisa dipelajari ya. Ini ada AI di Google Cloud, di bawahnya Vertex AI Garden gitu. Ada Gemini 1.0, di mana ini dia punya token sebanyak 2048 token. Ini Gemini 1.0 Ultra, ini harus di-request dulu ke Google-nya langsung. Ini makanya biasanya buat enterprise. Kalau yang sekarang yang mau launching itu Gemini 1.5 Pro. Jadi dia punya token itu 1 juta token. Ini ya, kalau kita masukin video, itu perlu 2 jam video. Dia bisa tahan. Ya, 2 jam video. Itu dia bisa menganalisisnya. Jadi sangat banyak sekali tokennya. Ini lagi dalam tahap pengembangan. Kemudian ada Palm 2, Imagen untuk mengenerate image. Ada Chirp,
Ada Kodi, CEP ini yang untuk transcribe ya. Ada Kodi yang code completion, kemudian ada embeddings. Ada juga task yang spesifik model. Itu ada speech to text, ada text to speech, ada natural language, translation, doc AI, dan segala macam. Nah, juga ada yang spesifik. Ada yang namanya MedLM. Ini dibuat khusus buat healthcare. Ada juga SecPalm. Ini dibuat khusus buat cyber security. Dan yang ketiga ini ya, partner dan open ecosystem. Kelebihannya ya ini, kita bisa pakai banyak model, kita bisa pilih yang mana. Misalnya kalau di healthcare ya pakai ini, kalau cyber security pakai ini, kalau di luar ini bangun sendiri. Belum dibuat dari Google soalnya. Lanjut. Ketekan. Jadi di sini ada ya, sama kayak tadi sih, cuman agak beda sih. Nah, di sini itu ada yang versi no code atau low code. Jadi yang nggak bisa coding, yang programmer yang cuma bisa UI UX, mohon maaf ya. Itu bisa pakai AutoML. AutoML itu udah ada ini ya, udah ada vision, video, language, speech, workflow, translation, tables, forecast, dan TechNet. Itu udah ada. Jadi bisa nih kalian yang misalnya dikatain, wih programmer kok nggak bisa ngoding, buat aja project gitu pakai ini kan, terus tampar itu teman-teman kalian, ini bisa ini. Padahal kalian juga memang nggak bisa sih. Yang penting ada projectnya aja dulu. Kemudian ada data science toolkitnya. Kita bisa pakai cloud storage, BigQuery, Spark, Spanner, dan BI Tools. BI Tools di Google ini ada Looker Studio, yang dulunya tuh kalau nggak salah Google Data Studio. Sekarang jadinya Looker Studio. Kemudian ada custom workflow. Jadi workflow-nya itu kita buat eksperimen. Bisa di datasetnya atau eksperimen langsungnya, atau menggunakan Vertex SDK. Trainingnya bisa pakai Visualizer, NAS, dan training biasa. Deploy-nya untuk prediction, machine engine, dan streaming ingestion. Kemudian ada MLOps-nya. Kalau di cloud itu kita bisa monitoring modelnya, bisa minta explainable juga. Kemudian kita bisa tahu metadatanya, fitur store, model registry, dan model evaluation-nya. Itu udah ada semuanya dari Google Cloud. Nah, di sini ada core features-nya dari Google Cloud. Itu dia ada namanya nih ya, sistem search, nanti bakal dibahas. Jadi dia tuh bisa nge-search, AI-nya tuh udah ada di dalam Google Cloud-nya. Udah ada di dalam Google Cloud, jadi bisa nge-search dari struktur data dan unstructured data. Struktur data itu data yang berupa table, tabular. Unstructured itu bisa berupa gambar, kemudian JSON, file, PDF, email. Nah, itu unstructured data. Kemudian ada generative AI-nya. Jadi Vertex AI itu udah ada generative AI-nya di dalam. Nah, di sini kan Gemini for Answer Generation and Summarization. Nah, ini sekali lagi ini sebenarnya duet AI ya. Cuman udah diganti jadi Gemini. Memang nggak jelasin orang Google. Kemudian ada namanya LLM grounding atau RAG. Nah, RAG ini biar kita memfine tuning. Jadi gini, kita kan sudah punya kita kan kalau buat LLM sendiri itu sangat berat sekali ya. Itulah makanya kenapa kalau misalnya kita lihat ada website-website, misalnya nih ada chat to PDF, itu ada kalau kalian cari chat to PDF, ada juga text summarization, itu biasanya di belakangnya mereka pakai API dari ChatGPT, Chat OpenAI, atau dari Gemini. Mereka nggak buat sendiri gitu. Saya sudah melihat beberapa, misalnya kalau ya yang dalam memudahkan membuat skripsi, ada Perplexity AI, itu juga di belakangnya pakai ChatGPT, OpenAI, API untuk membuat projectnya. Tadi juga beberapa project saya, bahkan kalau nggak salah tadi kan ada 5 project ya, itu 4-nya pakai generative AI dari ChatGPT. Kenapa dulu saya pakai ChatGPT? Karena dulu saya bukan orang Google sih, makanya pakai ChatGPT. Tapi ada beberapa yang pakai Gemini sih. Kemudian ada enterprise readiness. Jadi di sini ini sebenarnya sertifikasi ya. Kalian bisa cari sendiri. Saya juga tadi lupa nge-search. Pokoknya ini sertifikasi. Kemudian ada DIY components. DIY ini singkatan dari do it yourself. Artinya kalau kalian mau buat model baru, itu udah ada gitu. Tinggal di search tuning aja. Kita maksudnya model baru ini bukan kita buat ulang ya, itu bakal cost sekali gitu kalau kita buat ulang. Karena sekali lagi tadi dari Google sendiri itu ngebuat Gemini itu lebih dari 175 miliar, bukan juta ya, miliar parameter. Nah, itu banyak sekali. Kemudian ada vertical offering, yaitu bisa search buat media, healthcare, retail, dan segala macam. Nah, kita tuh perlu ingat ya, generative AI itu can be hacked,
terus bisa bias, bisa halusinasi, bisa wrong, bisa personalize. Contohnya gimana? Oke, gampang sekali. 1 tambah 1 adalah 2. Coba kalian tulis di Gemini atau di ChatGPT. 1 tambah 1 sama dengan 3. Pertama dia bakal bilang salah. Coba kalian manifestasi terus. Dia nanti bakal bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kan salah. Jadi bisa dihack, bisa bias, bisa halusinasi. Ada contoh halusinasinya nggak? Oh, ini ada halusinasi. Oke, biasanya LLM yang biasa itu kan kita kalau kayak tadi kita pakai API dari Gemini atau API dari ChatGPT, itu kita tinggal pakai gini. Kita masukkan prompt, nanti bakal diolah terus sesuai dengan kita punya pertanyaan tadi kan. Nah, itu bakal jadi problem. Problemnya apa? Ya ini tadi problemnya. Nah, misalnya nih ada halusinasi kayak what is LangChain? Yang jawab LangChain itu blockchain. Nah, ini halusinasi. Kalau kalian pernah ngebuat project AI, itu ada yang namanya temperature. Ya, itu entah di ChatGPT atau di Gemini itu ada variabel temperatur. Kalau buat kode-kode, itu sebaiknya temperatur dibuat ke 0. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita hari ini harus bahas tentang AI. Ini penting sekali ya AI ini. Kemudian, nah, LLM dari Google, ini ada logonya ya Gemini. Itu bisa dituning, di fine tuning menggunakan unstructured data atau API. Jadi misalnya kita kasih link nih, itu bisa, dia bisa di fine tuning lewat situ. Kita nggak perlu training ulang segala macam. Ada struktur data kayak Cloud SQL atau dari kita punya on premise gitu dan segala macam. Ada files, ada juga enterprise system. Itu bisa di fine tuning. Nah, cara kita mengatasi yang ini tadi, yang nggak jelas ini tadi, itu ada beberapa cara. Tapi ini naif. Pertama, kita tuning ulang. Jadi tuningnya itu di training ulang. Jadi kita kayak nge-tuning model Gemini. Itu impossible sumpah. Karena tadi tuningnya tetap bakal butuh komputasi yang gede banget. Itu kayaknya laptop paling mahal pun, laptop lagi, PC paling mahal pun bakal meledak sumpah. Kalau kalian buat sendiri ya. Nah, jadi kita harus mempreparasi datanya dan dia juga expensive to do. Terus dia harus selalu diupdate terus. Misalnya kalau ada data baru, kayak misalnya nih ChatGPT, itu kan dia punya base-nya itu di tahun 2022 ya. Itu kalau kalian tanya yang sekarang kayak siapa pemenang presiden tahun ini, nggak ngerti dia. Tapi kalau Gemini kemarin saya coba ya, itu dia juga belum ngerti. Kayaknya belum diupdate nih. Nah, itu kekurangannya di situ. Kalau ada data baru, berarti kita harus training ulang terus. Itu berarti kan ulang-ulang itu sangat cost sekali. Kemudian dengan cara human checks, kayak tadi misalnya kita kan nanya ya, misalnya siapa presiden pertama US. Nah, kalau misalnya salah, berarti kan kita ngeceknya manual. Kamu tulis ulang, salah presiden pertama US itu adalah ini. Nanti baru dia bilang, oh iya, saya minta maaf, saya salah. Nah, itu pernah kan kalau kalian nanya di ChatGPT atau Gemini kayak gitu. Nah, jadi kita ngecek secara pribadi, itu nggak jelas banget. Sebenarnya ini yang paling efektif. Namanya prompt engineering. Pernah ngelamar nggak prompt engineering? Ini kalau di LinkedIn udah banyak sekali loh pekerjaan prompt engineering. Gajinya pun 6 digit ya. 6 digit itu termasuk kaya loh kalau di US. Nah, ini bukan main-main ya. Memang sekarang ada yang namanya prompt engineering. Jadi, prompt engineering itu kerjanya apa? Ya dia ngebuat kata-kata yang dimana sangat cocok buat LLM ini gitu. Kan kayak asal kita belajar susah-susah ternyata ada prompt engineering gitu. Nah, itu salah satu tugas saya adalah prompt engineering. Karena saya kan Gen AI ya, engineer. Nah, jadi kita harus tahu nih apa aja token limitnya. Jadi kita harus tetap tahu nih. Kita kan nge-set prompt itu harus ada, kan dia ada tokennya kan. Kita nggak boleh ngelewatin. Kalau ngelewatin biasanya dia punya output itu nge-stuck. Kalau kalian pernah pakai ChatGPT, misalnya kalau kalian buat kode yang gede, itu kan kayak berhenti gitu kan. Kodenya belum selesai tapi udah berhenti. Nah, itu kekurangannya. Kalau kita pakai prompt engineering. Karena kita harus mengetahui tokennya berapa. Tapi untungnya Gemini 1.5 nanti bakal 1 juta token. Itu kalau PDF setara dengan 15 halaman kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget deh. Pokoknya banyak banget. Jadi nggak usah takut ketinggalan apa ya, kekurangan token kalau nanti Gemini 1.5 udah rilis. Tapi kayaknya bakal mahal sih. Kemudian ada, nah ini tadi, RAG atau Retrieval Augmented Generation.
Nanti bisa dicari sendiri ya. Karena ini cukup panjang juga, waktunya juga tinggal sebentar lagi. Nah, tapi ada problemnya nih di RAG, yaitu dia nggak tahu kita punya spesifik data itu kayak gimana. Terus LLM itu kan sekali lagi tadi tidak punya data yang real time kan. Jadi kalau misalnya kita pakai RAG, kita berarti nanti harus pakai ngupdate lagi kita punya model gitu. Ada data baru, update data baru, update lagi dan terus berulang-ulang. Itu sangat ya time consuming kan. Nah, jadi dari Google sendiri itu ada cara lain yang lebih cepat tapi memang agak costly sih. Nah, ini sangat cocok buat yang buat perusahaan yang datanya gede. Udah banyak yang pakai sih. Nah, ini kayak tadi namanya prompt engineering. Jadi kita kayak tulis, kamu adalah intelligent assistant helping the user with their question of company, terus research paper, and then strictly use only the following piece of context to answer the question at the end. Think step by step and then answer. Oke. Di sini kita nanti outputnya itu harus dalam bentuk gini, retrieve information dan questionnya. Nah, ini kan dari sini ke sini itu udah makan token. Token itu per kata ya, satu kata ini satu token. Jadi kalau kebanyakan kata, ini kan token kita semakin sedikit. Takutnya nanti kalau ngasilin output kepotong. Itu kekurangannya dari prompt engineering. Oke. Ada tadi kan kita pakai RAG ya. Retrieval augmented saya lupa tadi, RAG generation. Nah, itu kita bakal mengaugmentasi datanya dengan cara apa? Di embedding. Nanti akan ada contoh embeddingnya. Nah, pokoknya seperti ini contohnya. Nah, inilah embedding. Jadi embedding itu mengubah kata menjadi sekumpulan vektor. Vektor itu angka-angka ya. Jadi kalau misalnya kalian para desainer itu kan tahu ya, misalnya kalau gambar lagi, kalau warna hitam itu kalau nggak salah 000 ya. Nah, itu 000. Jadi dia punya vektor berisi tiga angka, tiga vektor angka. Nah, misalnya cat itu vektornya kayak gini misalnya. Terus kitten itu vektornya kayak gini. Jadi dia bakal kayak ini kan deket ya. Jadi dia bakal misalnya nih kalau kita buat klasifikasi, oh berarti ini kalau buat clustering ya, oh berarti ini satu family karena hampir mirip nih dia punya embedding kayak gitu. Nah, ada juga namanya vector search. Ada pakai L to distance. Kalau L to distance ini dia ini ya melihat seberapa jauh dari vektornya. Vektor tadi yang ini ya. Ya ini agak membingungkan ya. Soalnya ini kayak kalkulus gitu. Kalau kalian nggak suka kalkulus, skip aja. Saya juga nggak suka sebenarnya. Ya, jadi L to distance kayak gini. Dia ngelihat jarak antara ujung vektor. Nah, jadi kalau tadi vektornya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 vektor. Dari 7 angka vektor gitu. Nanti dia akan dibandingkan gitu, jaraknya seberapa. Ada juga namanya quotient similarity dan inner product. Biasanya dipakai itu yang ini ya, quotient similarity. Biasanya sih. Nah, dari Google Cloud, itu nyediain yang namanya vector search. Vector search itu sekarang adalah komponen penting dari Gen AI application. Nanti di akhir saya akan ngasih tahu kenapa webinar tentang AI ini sangat perlu sekali untuk kita gemborkan ya. Nah, dari vector search ini namanya kita lihat di sini ya, query. Jadi kita misalnya sebuah perusahaan pengen membuat chatbot. Kalau kalian pernah pakai Shopee, saya kalian nanya ada produk apa gitu kan. Misalnya kalian nanya ada produk apa, terus dia kan nampilin ini ya, nampilin pilihan. Hai, halo, ada produk ini gitu kan. Kita milih-milih sendiri kan. Nah, kalau kita pakai vector search, itu chatbot kita bakal lebih pintar lagi. Misalnya, saya nanya doang nih, sebentar lagi musim panas. Di Indonesia nggak ada musim panas sih. Bodoh lah. Sebentar lagi musim hujan misalnya. Sebentar lagi musim hujan. Kira-kira baju apa yang cocok buat saya? Nah, dia nanti bakal nge-search, jadi kita nggak perlu kayak pilih-pilih menunya, itu nggak usah. Nanti dia bakal nge-search sendiri berdasarkan, kalau bahasanya query ya. Kalau bahasa pemrograman itu query atau memilah gitu. Dia akan mencari dari database langsung gitu. Jadi dia bakal terkonek ke database. Dia bakal terkonek, oh ini nih ada baju ini kayaknya cocok banget buat musim hujan. Nah, itu gitu. Jadi di sini ada data source. Misalnya data source itu database, nanti bakal diolah di vector DB. Nah, nanti dia bakal ngeliat, ini adalah research that you might like to purchase. Jadi sangat-sangat simple gitu. Itulah enaknya dari Gen AI yang menggunakan vector DB. Nanti kita bakal bahas lagi. Nah, jadi RAG flow for building NQA system itu pertama gini. Kita punya, misalnya tadi kita punya, ini kalau kita buat sendiri ya. Kita buat sendiri, itu kalau misalnya kita punya data, entah itu PDF atau database segala macam,
biasanya kita cang atau potong kecil-kecil. Terus kita buat vektor database, barulah nanti kita buat cang lagi untuk masukkan ke LLM. Itu sangat time consuming. Nah, itulah mengapa ada perbedaan di sini, build versus buy. Ya, ada do it yourself, RAG, atau vertex AI search. Kalau kita membuat sendiri, itu pertama kita parsing sendiri, kita chunking sendiri, kita embedding sendiri, terus storage-nya kita buat juga sendiri kan. Terus terakhir barulah kita buat output-nya gitu. Kalau vertex AI search itu tinggal kita connect aja. Jadi kalau di Google Cloud Platform saya nggak bisa liatin, belum saya liatin ya. Karena ini sangat costly, jadi saya lupa ngambil demonya dari Google. Nanti bisa dicek sendiri vertex AI search. Itu misalnya kalau kita punya database, entah itu di cloud storage, atau BigQuery, atau Cloud SQL, atau data on-premise, kita tinggal colok. Nanti dia bakal tahu sendiri gitu. Jadi nanti bakal ngeluarin output. Jadi misalnya nih, tadi kan ada data baju. Kita ada baju baru nih, kita masukkan ke database. Dia bakal langsung tahu. Nggak usah, itu bukan di training ulang ya. Tapi ini namanya ada vertex, dia tuh nge-search melalui vertex search. Jadi bukan di training ulang. Dan kita nggak bayar biaya trainingnya. Kita cuma bayar biaya vertex search-nya dan biaya database yang kita simpan di cloud storage atau BigQuery atau Cloud SQL gitu doang. Beda kalau kayak gini, ini sangat time consuming. Ini mungkin perlu setahun lebih nih kalau timnya kecil kan. Ini memang sulit banget. Nah, apalagi kalau misalnya kita buatnya, misalnya kita pakai on-premise, pakai VM on-premise, itu bakal gede banget yang kita perlunya. Kalaupun kita pakai VM dari cloud, itu kita perlu berapa VM tuh buat ngebuat sendiri. Jadi pakai aja vertex AI search. Oke. Jadi kenapa tadi kita selalu gembar-gemburkan AI, terlebih lagi Gen AI. Oke, di sini ada yang ikut bangkit kan ya. Di sini kan ada tim GDSC. Pernah ke kantor Google nggak tim GDSC? Yuk. Belum, Kang. Belum. Kalau lead-nya udah pernah kan ya? Lead-nya pernah. Oke. Itu salah satu founder dari Bangkit juga, namanya Pak Wisnu Suntoyo. Dia tuh customer engineering dari Google Cloud Indonesia ya, yang Indonesia. Dia itu punya mandat ya ke para partner. Kalau kita itu, tapi di sini dia itu pengen ngedepankan top 6 partner ya. Salah satunya kami. Itu dia ngomong ya, kalau Google itu sedang pengen ini, dia pengen ngegemurin vertex AI search. Nah, si Google sendiri itu sekarang lagi ngedevelop buat demonya. Nah, kalau nanti mungkin bakal beberapa bulan lagi atau mungkin setahun, nanti kalian bakal tahu nih, bakal ada demo besar-besaran tentang vertex AI search. Nah, jadi ini spoiler. Si Pak Wisnu Suntoyo itu bener-bener pengen, katanya dari Google itu pengen ini vertex AI search digembor-gemborin. Makanya nanti di masa depan ya, mohon maaf sekali, itu nanti bakal memang AI itu bakal menguasai sekali. Jadi sebaiknya mulai sekarang kalian tuh belajar tentang prompt engineering gitu. Kalau misalnya setidaknya kalau kalian nggak bisa ngebuat AI-nya, kalian nanti ngebuat AI yang udah ada dari Google Cloud. Jadi kalian tinggal, kalau nggak mau pakai ini, kalian bisa pakai prompt engineering gitu. Bahkan sekarang pun kalau kalian kode gitu kan, buat codingan, kalau misalnya pakai ChatGPT, itu kalau kalian ketikannya nggak jelas gitu, nanti kan outputnya nggak jelas. Makanya sekarang tuh ada meme ya, ada meme. Dulu itu kita ngebuat kodenya berhari-hari, tapi debugnya cepat. Sekarang berbeda. Buat kodenya semenit, karena dari ChatGPT, tapi debugnya 3 hari. Kenapa bisa 3 hari? Itu salah dari prompt-nya kalian gitu. Bukannya sombong, tapi kalau saya sendiri itu nggak pernah debug dari ChatGPT lama-lama ya. Itu karena ya memang basic saya di Gen AI kan. Jadi sebisa mungkin prompt kalian nanti cari aja di Google, banyak kok. Di Google atau di YouTube ada sini tentang prompt engineering. Nah, makanya kita perlu untuk menggembur-gemburkan vertex AI search. Nah, apalagi nih? Ini bukannya prediksi ya. Tapi kan saya orang data nih. Jadi kalau kita lihat dari data, itu 90% kemungkinan Pak Prabowo bakal naik. Ya, kita bahas politik sedikit. Nah, salah satu janjinya si Gibran kan pengen ngedepanin AI kan. Apalagi di IKN nanti bakal full AI. Bener itu. Bahkan di IKN itu nggak ada kendaraan ya. Nggak ada kendaraan dan semuanya itu cashless gitu kan. Nah, jadi di masa depan, karena si Prabowo tadi kan naik ya, pastinya demand buat AI engineer itu bakal naik.
Ini salah satu prediksinya. Kalau kalian lihat sekarang di LinkedIn ya, itu data scientist atau AI engineer itu dikit banget, masih kalah sama misalnya web developer atau full stack atau segala macam kan. Itu masih kalah banget karena kepekaan Indonesia terhadap data itu kayak mereka meremehkan sekali. Mereka bilang buat apa pakai data gitu, kita kan bisa nebak-nebak sendiri. Atau misalnya saya sudah berpengalaman nih, buat apa pakai AI? Nah itu salah sekali ya. AI atau data itu sangat penting karena kita nggak boleh ngasal-ngasalan gitu. Nah, memang sekarang itu tech winter, sangat sulit sekali mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi. Tapi di masa depan, karena yang naik itu Pak Prabowo, saya yakin nanti bakal kembali lagi tech winternya akan mengurang dan kita akan merekrut besar-besaran tim AI gitu. Palingan segitu, prediksi saya ya. Oke, sekarang ada apa namanya ya? Ada quotes dari saya. If you have a gift, sharing it is mandatory. Jadi kalau kamu punya berkah, ini menurut saya ya, maka kamu tuh harus membagikannya. Misalnya kalau kamu punya uang, ya berarti bagikan ke orang yang kurang mampu. Kalau kamu punya ilmu, kita harus nge-share. Nah, itulah kenapa saya berdiri di sini untuk men-share kepada teman-teman sekalian. Oke, tadi kan udah ada 2 orang nih yang bakal saya pilih ya. Nah, nanti saya akan tampilkan ya siapa yang menang. Nanti saya bakal sebutin. Tapi tadi saya lupa ya namanya siapa-siapa aja. Oke, sekarang ada lagi namanya quotes rewards. Nah, ini saya akan bakal milih 1 atau 2 orang, tergantung dari banyak yang partisipannya ya. Yaitu dengan caranya gimana? Tinggal buat create a recap on IG story sama kayak tadi ya, bisa screenshot atau misalnya recap video singkat aja. Terus compose inspiring quotes. Nah, misalnya kayak gini tadi. Ya pokoknya buat quotes-quotes kalian lah. Nanti quotes yang paling bagus yang bagi saya itu nanti bakal saya kasih hadiah 1 atau 2 orang ya, tergantung siapa partisipannya. Nanti take juga dari ini. Karena saya bakal rekapnya di besok ya. Besok sekitar jam 7 lebih baru saya rekap. Jadi jangan langsung ya. Nah, untuk yang tadi paling aktif itu tadi siapa ya? Bentar. Namanya. Oke, paling aktif. Oh, belum ya? Belum sisi tanya jawab. Mohon maaf sekalian. Oke, mungkin bisa kembalikan saya kembalikan ke tim GDSC untuk masuk ke Q&A. Nanti baru saya kasih rewardnya, kasih tahu pemenangnya di akhir nanti. Oke, siap. Terima kasih Kak Yoga atas pemaparan materinya. Dan buat Q&A ini udah ada yang nanya di kolom chat dari Kak Nabila Azhari. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhari dari ITERA. Izin bertanya, bagaimana perusahaan dapat mengelola dan melindungi data pelanggan secara efektif untuk menjaga keamanan dan privasi? Oke, pertanyaan bagus. Gimana cara perusahaan dapat mengelola dan melindungi data pelanggan yang efektif? Kita kembali ya. Ada yang namanya data center on-premise dan juga ada data center yang di cloud ya. Kalau di on-premise, ini sayang sekali kita nggak tahu ya gimana cara pengelolaan datanya. Apakah datanya terbongkar atau enggak itu kita nggak tahu kalau di on-premise. Tapi kalau di Google Cloud, itu kan ada enkripsi ya. Jadi setiap data yang dimasukkan ke Google Cloud, itu biarpun kalau bisa diakses secara publik dari IP ya, dari IP di luar yang udah ditentuin, kalau kebobol, itu bakal termasking gitu. Data yang PII ya, itu nanti bisa dilihat sendiri, data PII itu data apa aja, itu nanti bakal termasking. Jadi percuma, misalnya kalau kita ngebobol, kita nggak tahu nama dan segala macam gitu. Nah, misalnya kalau kalian pernah lihat nih, data pengguna apa ya, kalau nggak salah kemarin tuh Telkomsel atau apa gitu kan, itu bocor segala macam. Nah, itu karena tadi itu mungkin dia nggak datanya itu yang di on-premise. Makanya bagusnya sekarang semua data tuh diubah ke cloud native gitu. Jadi udah termasking secara langsung sih, nggak usah masking-masking manual. Oke. Dari tim GDC, apakah dari yang chat dulu atau bisa langsung ke Renal ya? Boleh dari Kang Rena dulu, nanti selangsung aja. Yang satu dari chat, yang satu dari langsung gitu. Maka Kang Rena boleh. Halo, suara saya kedengaran? Oke, aman jelas. Terdengar ya. Jadi nama saya Renald Karisma Chandra. Di sini saya izin bertanya, Kak, kan sekarang itu eranya generative AI ya. Jadi mulai bermunculan teknologi baru, misalnya kayak contohnya untuk generate gambar kayak DALL-E, ada Leonardo. Terus kalau untuk yang paling baru kan sekarang ada Sora AI. Terus
kabarnya Soraya ini kan bisa mengenerate sebuah video yang belum pernah ada ya sebelumnya. Nah, untuk dalam sisi buruknya ini, hal ini tuh bisa digunakan secara salah gitu. Nah, apakah dengan adanya si Soraya ini memungkinkan munculnya pekerjaan baru, misalnya seperti AI forensik gitu. Jadi untuk mengecek apakah sebuah video ini dibuat oleh AI atau bukan. Terus ada pertanyaan kedua, tadi dijelaskan ada namanya responsible AI ya. Nah, untuk responsible AI ini bagaimana caranya kita menghindari penyalahgunaan AI yang kita buat mungkin secara lebih teknisnya. Soalnya saya pernah dengar kalau misalnya kita buat generative AI itu kita bisa ngeblok sebuah prompt. Misalnya kita nggak mau ada prompt kata-kata yang ibaratnya kayak kasar gitu. Misalnya gambar senjata atau gimana gitu. Mungkin itu sih. Kasih. Oke, pertanyaan cukup bagus ya. Itu kalau di yang pertama dulu ya. Yang pertama tadi terkait tentang apakah bakal ada forensik AI gitu. Kalau saat ini belum ada. Saat ini belum ada. Tapi siapa tahu ya di masa depan bakal ada. Ya, karena memang benar sekali si Gen AI ini sangat-sangat bahaya. Bisa dipakai buat segala macam ya. Bahkan kita bisa inputin gambar doang, terus nge-generate. Nah, ini adalah salah satu kelebihan mengapa di umat Islam itu kita nggak boleh Nabi dan Rasul pakai gambar. Udah diprediksi nih. Nah, jadi nggak bolehnya lagi. Kalau zaman sekarang tuh belum ada forensik AI, karena tadi, makanya kalau kita pengen tahu apakah ini palsu atau enggak, mungkin kalau saran saya ya, itu tinggal download aja videonya terus kirim lagi ke Sora AI gitu. Tanya apakah ini palsu atau enggak gitu. Karena dia lebih tahu kan. Oke, itu untuk saat ini ya, karena kita belum tahu. Nah, dan juga saya sudah lihat ini ya, sudah lihat demonya dari Sora AI, tapi memang masih ada beberapa sedikit yang ini ya, bisa ketahuan kalau itu dari AI. Itu kayak misalnya kalau kalau di manusia itu tangannya kurang kurang jelas gitu. Misalnya kalau dari objek jarak jauh juga agak burem-burem gimana gitulah. Nah, itu kita bisa bisa kasih edukasi lah. Kalau misalnya ada video-video di FYP atau apa bilang ini video asli, tinggal kita edukasi ke orang-orangnya aja. Terus yang kedua tadi terkait dengan apa ya tadi? Saya lupa. Bisa diulangi? Responsible AI. Gimana cara contoh realnya kita membuat responsible AI? Misalnya saya pernah dengar kalau misalnya di generative AI itu kita bisa buat si generative AI-nya punya persona gitu. Jadi misalnya kita personakan si AI-nya ini tuh sebagai chef misalnya. Jadi pertanyaan di luar tentang masakan dia nggak bisa jawab gitu. Atau kita bisa ngeblok sebuah prompt. Jadi prompt yang kita mau tidak ada nggak bisa gitu. Dianya jadi nggak tahu gitu. Itu sebenarnya sudah saya pernah buat ya, bentar. Adakah di mana? Bentar. Itu bisa kalau di Gemini ataupun di ChatGPT itu ada dia punya apa namanya? Salah satu parameternya yang bisa kita tetapin gitu. Ini kalau saya mau kasih tahu misalnya di sini, bentar ya. Ini saya punya laptop kalau pakai GPU VS Code-nya agak nge-lag ini. Nah, saya izin share screen bentar ya. Kita share screen ini. Bentar. Oke. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Kang. Oke, di sini misalnya nih, saya punya proyek ya, namanya Resto Kami gitu kan. Jadi kamu tuh harus menjawab pertanyaan yang di bawah berdasarkan database aja. Jadi saya ada database itu di file sebelah gitu. Ini proyek pribadi ya. Nah, jadi pastikan pertanyaan itu terkait dengan data yang tersedia di database gitu. Harap batasi jawaban yang kamu beri agar relevan dengan database. Nah, kemudian jika pertanyaan pelanggar di luar database, maka tolak pelanggan. Bilang saja kamu tidak tahu dan minta dia bertanya hanya tentang stok kami. Nah, terima kasih. Jadi itu kita punya punya struktur itu kayak gini. Kita ngasih tahu datanya, kemudian baru kita kasih prompt-nya, baru kita kasih harus ada ini ya, pembatas gitu. Jadi nggak boleh langsung kasih pembatas, baru prompt-nya atau apa. Jadi misalnya dia nanya nih, kan kita punya database tadi kan, kita punya database, misalnya database resto kami. Nanti dia nanya, ada nggak ini di resto kami? Nanti dia bakal jawab. Tapi misalnya nih, kalau saya nanya yang selain di resto kami, dia bakal nolak. Itu ada. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, itu ada di sini, safety setting. Kalau di Gemini ya, kalau di ChatGPT juga ada sih. Itu kayak gini. Bentar. Ada hate speech, kemudian ada dangerous content, sexuality explicit, kemudian ada kategori harassment. Itu untuk memastikan biar dia itu nggak kasar, harus responsibel lah. Ini bisa dihapus bisa. Nah ini kalau dihapus, ya itu nanti dia bakal ngawur gitu kayak maki segala macam ya. Jadi ini kalau bisa diterapin biar dia biar dia tidak harm gitu lah. Kategorinya HAM. Jadi ada dari Gemini sendiri tuh ada nih. Apakah menjawab ya? Oke Kang, terima kasih atas jawabannya, sangat menjawab. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari kolom chat, lumayan banyak. Dari Kak Devri Zevanya, selamat malam Pak, perkenalkan saya Devri, ingin bertanya. Saya telah melihat autoregressive models dalam Gen AI algorithms. Saya mau bertanya, apa rincian penjelasan dari autoregressive models dalam Gen AI, model, prediction, dan sebagainya, dan bagaimana penjelasan singkat untuk melakukan prediksi dengan hal itu? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih dari Devri ya. Jadi seperti yang kita punya slide tadi ya, itu pembahasan ada beberapa tentang algoritma Gen AI. Salah satunya ya si autoregressive model ya. Oke, saya kembaliin. Saya berpengalaman di GANs doang sama transformers based dan diffusion model. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bisa dibaca sendiri di Google. Tapi kalau misalnya memang pengen mau ya, bisa DM saya, DM di IG saya, terus atau enggak lewat email. Nanti saya bakal cariin gitu jawabannya. Nanti misalnya kalau kurang jelas, tinggal dibalas aja lagi DM-nya atau emailnya gitu. Jadi saya bakal jawab terus sampai Mbak Devri ya, Mbak Devri puas gitu sih. Jadi untuk saat ini saya skip dulu ya Mbak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau raise hand lagi, mau nanya langsung gitu, sebelum kita move ke yang di chat. Hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ripka Gabriela Siburian. Selamat malam, izin bertanya. Tadi saya sedikit lihat arsitektur dari Gen AI ada sedikit basic sistem rekomendasi, khususnya seperti collaborative filtering. Saya ingin memastikan apakah fitur tersebut benar sistem rekomendasi, dan jika ya, apakah fungsi tersebut dapat digantikan dengan fitur lain? Itu, Kak. Oke, terima kasih dari kayaknya Mas nih, Mas Ripka ya. Nah, jadi gini, dari model deep learning itu kan banyak arsitekturnya nih. Ada CNN, RNN, LSTM, dan segala macam. Nah, itu kita pengen ngekombinasiin. Jadi gini, sebenarnya kalau dari Gemini ya, itu kita nggak tahu di belakangnya pakai apa aja. Maka tadi saya katakan, seperti kemungkinan besar dari Gemini sendiri itu pakai GANs, juga pakai transformers based generative models. Karena memang itu yang paling banyak digunakan gitu. Tapi sebenarnya di belakangnya itu ada juga pakai LSTM untuk ya itulah dia dari kita kan pakai chat ya, jadi ada story-storynya kan, itu pasti pakai LSTM juga gitu. Jadi nggak sebatas pada itu. Makanya tadi dia punya parameter bisa sampai 173 miliar parameter. Nah, jadi nih kalau tadi ditanya apakah pakai collaborative filtering, ada yang iya bener. Misalnya nih si YouTube juga tuh pakai AI, bener pakai AI. Nah itu pakai collaborative filtering. Kalau di Gemini itu karena dia nggak ngomong langsung ya, apakah dia pakai collaborative filtering atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, karena itu arsitekturnya kan general ya, bukan dari Gemini. Kalau Gemini itu pakainya vertex search sih. Jadi dia nge-embed, jadi lebih pakai RAG sih daripada collaborative filtering. Itu kalau dari sisi Gemini. Kalau dari sisi arsitektur lain, kalau misalnya kalian mau membuat Gen AI pakai collaborative filtering, itu nggak masalah. Yang penting kalian tahu aja arsitekturnya gitu. Jangan sampai kalian pengen pakai collaborative filtering, tapi nggak tahu cara combine-nya. Gitu kan malah bingung sendiri cara ngedebugnya kan. Oke, gitu doang sih dari saya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Selanjutnya dari Kak Wiranto Muhammad Ginanjar. Pertanyaannya, perkembangan AI ini memang tidak terhindarkan dalam kasus pengolahan data. Agar memaksimalkan dan mengoptimalkan output yang dihasilkan AI, apakah ada best practice dan tips and trick dalam melakukan training untuk AI? Itu Kak. Oke, terima kasih dari Mas Wiranto. Dan seperti yang kita tahu, memang AI itu tadi ya bisa dihack, bisa bias, kemudian bisa halusinasi, bisa salah, bisa dipersonalize. Jadi kayak tadi ya, dipersonalize itu kayak yang tadi. Kamu tuh adalah mesin dari resto kami. Nah, itu personalize. Halusinasi ya kayak dia ngarang gitu kan. Jadi kalau dalam pembuatan model itu ada namanya temperatur. Temperaturnya semakin gede temperatur, semakin dia bakal ngarang gitu. Jadi pertanyaannya kembali ke pertanyaan, gimana cara memaksimalkan output yang dihasilkan oleh AI? Nah, ini AI-nya apa dulu nih? Kalau misalnya AI-nya deep learning, berarti kita harus apa namanya buat arsitekturnya ulang-ulang terus dites ya. Kalau misalnya klasifikasi berarti pakai matriks klasifikasi, bisa pakai akurasi, precision, recall dan segala macam. Kalau regresi bisa pakai MAE, MSC dan segala macam. Jadi di training diuji coba terus. Karena sekali lagi kalau dalam AI ya, AI itu full eksperimen. Jadi sebenarnya ya AI itu nggak sekali jalan jadi gitu. Kalau dalam kasus saya itu dari itu ngebuatnya cepet banget sumpah. Ngebuatnya mungkin sehari 2 hari untuk proyek pribadi ya. Tapi yang lamanya itu cari yang pas gitu, yang pengen kita. Misalnya nih udah 90% kan. Tapi kok kita merasa kurang terus. Coba lagi sampai 4 hari. Ternyata cuma naik 1%. Terus kita coba lagi 2 hari lagi. Tetap paling tinggi 91%. Ya udah gitu. Berarti arsitektur kita yang kurang bagus. Kalau kita mau membuat dia semakin apresiasi tinggi, berarti kita harus training ulang terus gitu. Training ulang terus, tapi permasalahannya kalau kita training ulang terus, yaitu tadi dia bakal apa namanya cost gitu kan, cost time juga cost dari apa namanya kita punya komputasinya. Kalau misalnya kita pakai di cloud, berarti kan kita pakai VM dari cloud gitu kan. Nah, makanya dari Google sendiri itu pengen kita ya itu pakainya Gen AI yang udah dikasih dari udah dikasih dari Google Cloud langsung. Makanya di Pak Wisnu Suntoyo tadi ya, itu pengennya kita pakai vertex search gitu. Supaya apa? Supaya kita tinggal connect aja ke database gitu, nggak usah training ulang. Karena kalau kita pakai vertex search, ya tinggal di connect aja. Kalau ada data baru, dia bakal langsung tahu gitu. Dia nggak perlu di training ulang. Tadi itu training memang sangat sangat lama gitu. Makanya kalau ditanya cara mengoptimalkan output untuk AI, ya kalau deep learning kita ubah terus arsitekturnya. Mungkin ya cuma next 1% doang, tapi ya mau gimana lagi itu resiko kan. Kalau Gen AI, ya tadi ada beberapa. Salah satunya pertama prompt engineering, kayak yang tadi saya kasih share screen ya, yang di VS Code tadi, itu ada kita punya parameter-parameternya, biar dia nggak keluar dari percakapan. Dan juga ada pakai RAG tadi, atau pakai vertex search biar gampangnya gitu. Itu doang sih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lain? Boleh kalau misalnya ada yang mau langsung bertanya, boleh raise hand. Ada tidak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gak ada. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang AI, boleh langsung hubungi aja ke Kak Yoga Fatwanto di sosial medianya. Ya, open DM ya, Kak ya. Oke. Open. Oke, karena kita sudah di penghujung acara juga, teman-teman jangan lupa isi presensi sama isi feedbacknya. Nanti feedbacknya tuh bakalan muncul di email setelah acara ini selesai. Nah, jangan lupa juga isi presensinya. Jangan lupa di screenshot feedbacknya buat dimasukin ke presensi, karena buat yang beruntung nanti ada hadiah buat teman-teman. Jadi jangan lupa isi presensinya pokoknya. Nah, sekarang aku pengen teman-teman semua on cam kita dokumentasi dulu. Yuk. Oke, ditunggu. Teman-teman boleh pada on cam. Oke, udah mulai banyak. Yuk on cam dulu semuanya.
Lumayan nih nanti pada debut di Instagram Gidasya Widya Tama nih. Oh iya, saya pengen menambahkan ya. Tadi kan saya sudah ini ya mention ya. Itu 2 orang yang paling aktif. Ada Mas Wiranto sama Mas Renald. Nanti bisa ikutin seperti tadi ya. Langkah-langkahnya ada di slide PPT. Udah saya share juga slide PPT-nya. Sekali lagi, tolong jangan ini ya. Jangan asal di-share. Itu ada punya Google-nya. Saya takut sesuatu terjadi. Jadi misal kalau saya ketangkap, Anda juga ketangkap nanti. Ya, intinya gitu. Oke. Oke, sip. Selamat kepada Kang Renal sama Kang Wiranto. Asik dapat hadiah. Teman-teman juga yang lain, pokoknya semangat terus. Nanti bakalan ada event-event juga selanjutnya yang pengen dapat gift-gift menarik. Pokoknya ikutin terus aktif di event-event ini. Nah, buat yang dokumentasi ini, sebenarnya di saya kurang baik ya sinyalnya, jadi gak pada kelihatan on cam, tapi mungkin udah banyak yang on cam ya. Kita mulai aja fotonya. Oke, gaya pertama udah pasti gaya Connect, Learn, and Grow. Begini dulu semuanya. Oke. Sip. Nah ya, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Terus gaya kedua, teman-teman ambil barang terdekatnya, apapun itu, tunjukin. Aduh, ini takutnya endorse sih. Ini aja deh. Oke, udah semuanya? 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Sekarang yang terakhir, gaya bebas aja boleh ngapain, tapi kayaknya masih jangan angka ya, masih ada sedikit soal pemilu sekarang tuh, gitu. Bebas gaya apa aja, boleh senyum doang, boleh formal atau apapun itu. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Makasih yang udah join, yang udah nyempetin waktunya buat belajar sama-sama tentang AI ini. Terus juga saya mau ucapin terima kasih kepada Kak Yoga Fatwanto. Mungkin nanti ada sedikit oleh-oleh dari tim GDSC Widya Tama. Nanti kita share juga ke Kak Yoga Fatwanto. Terus sekali lagi selamat juga kepada Kang Renal sama Kang Wiranto yang udah dapat hadiahnya. Dan terakhir saya mau ngucapin marhaban ya Ramadan buat umat muslim semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai ketemu di event kita selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih.